Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya strategi cuan simple ya dengan cara manual hemat biaya ya. Dan tentunya buat work banget ya, dan teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kalau sebelumnya kita udah sering bahas ya broker akumulasi ya, akumulasi saham dari broker MG, BKY, YP, RU, YU dan lain-lain ya. Nah, itu fungsinya mungkin teman apa sih itu? Nah, fungsinya buat apa? Nah ini karena udah sampai ya sebulan ini ya, ini udah ganti bulan dan kemarin Oktober, ini udah November. Nah kita akan coba ya fungsinya buat apa. Nah ini by stepnya ya, ini kita bagi ya dunia seperti ini loh ternyata. Nah oke, kemarin kan kita udah nyatat ya, temen yang mungkin ngikutin channel ini pasti sering ya di sini lihat ya Excel ini ya. Nah, catatan ini walaupun ini nggak begitu lengkap ya karena untuk video tutorial aja ya, jadi temen mungkin di rumah juga ada yang nyoba ya, silakan, bagus ya. Nah fungsinya gini ya, setelah kita tahu ada beberapa emiten ya, mungkin kita sebutin ada yang jalan, ada yang enggak. Nah sebenarnya bukan itu ya, ada manfaat lainnya ya, dan mungkin ada temen ya emitennya enggak jalan, emitennya RB atau gimana. Nah itu data untuk kita ya, jadi kita nyatat ya. Ini contohnya kita pakai case-nya HIS ya, HIS saja ya, karena nggak mungkin kita bahas semua. Contohnya HIS ini tanggal 18 ya akumulasi, dan ini berikutnya ada lagi ya tanggal 25 HIS ada lagi akumulasi, berikutnya ada HIS lagi tanggal 27. Nah ini fungsinya buat apa? Dan ini sebutin apakah besok langsung jalan atau enggak. Nah kita akan ada resumenya gini ya, nanti teman silakan ya diteliti emitennya. Fungsinya ya kalau kita udah dapat penelitian atau data dari situ, nah kita ada pendekatan lah ketika ini diakumulasi jalannya rata-rata berapa hari sih. Nah ini kita coba sebutin ya untuk HIS ya. Nah ini ada ini ya HIS, sebenarnya ada 3 ya kurang satu nih ya, apa ya, kita coba insert dulu ya HIS, karena tanggal 27 tadi juga akumulasi HIS ya. Nah 27. Nah ini contoh aja guys ya, nanti teman silahkan nyoba ya, di sini diteliti aja HIS ya. HIS ini tanggal 18 ya, 18 emiten jalannya berapa hari sih. Nah dari dia akumulasi 18, nah, ternyata 2 hari itu jalan ya, dan dia naiknya sekitar ini ya kalau kita tarik. Sebelumnya 1 hari sebenarnya jalan ya, cuma naiknya cuma 1,8 ya atau 2%an lah. Nah tapi di 2 harinya ini dia naik ya sampai 7% kalau kita hitung dari startnya ya, close dia akumulasi sampai hari berikutnya, hari 2 harinya itu dia jalan sekitar 7%. Nah untuk berikutnya tanggal 25 ini akumulasi pertama, dan 3 hari berikutnya baru jalan dengan kenaikan sekitar 11%. Dan 27 ini kan kita coba cek ya. Nah contohnya kayak gini ya, ini HIS 27 ya, 27 dari hari ini ya, 27 hari ini naik ya sekitar 28 ya, ini 1 hari naik sekitar 11% guys ya. Dari dia close-nya kan di sini ya, close-nya sini. Ini naik kalau kita tarik ke sini sekitar 11%an ya tadi, sekitar 10% ya, 10%. Nah ini 10%, dan ini kalau kita lihat ini 1 hari ya, dan ini 25 baru naiknya barengan dengan tanggal 28 sini ya, tanggal satunya ini. Nah, ini dapatnya 11, ini 10. Nah kalau kita average ya, emang rata-rata ini emang 2 harian lah, atau 2 harian itu sering jalan ya, jadi potensialnya. Jadi kalau kita lihat 1 hariannya, nah kita lihat ya 1 hariannya sebenarnya jalan nggak sih. Nah tadi kan tanggal 18, 25, 27 ya, tanggal 18 hari ini ya, jadi close-nya di sini kan, karena close-nya di 206, dan dia berikutnya 1 hari itu dia naik ya sampai ke 210. Nah, kita cek ya 210.
Nah, sekitar 2% ya guys ya, naik 2%. Terus tanggal 25 ya ini ya. Tanggal 25. Nah, tanggal 25 dia ngambil lagi barang di sini kan, close-nya di 216. Jadi di area sini ya, di area sini 216. Ini kalau naik satu harinya udah naik ya, satu harinya naik 3,7. Tapi di 2 harinya juga naik, 3 harinya lebih naik. Nah, ini tanggal 28 dia ngambil lagi, tanggal 27 ngambil lagi. Ini close-nya di 226. Nah, ini 226, berikutnya lagi naik sampai ini ya 9% lah, 10%-an. Nah, seperti itu. Jadi emang rata-rata di HIS ini ketika diakumulasi satu harinya itu naik ya, walaupun belum di atas 4%, rata-rata di 2 ya, di 2%-an. Nah, tapi kalau hal 2 harinya itu rata-rata naik di atas 5% ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini data dari kita. Oke, dari sini kita akan ini ya, akan dapat remake-nya ya, atau caratan lah. Oh, ternyata HIS itu ketika diakumulasi MG besoknya jalan. Nah, sekitar 2%-an. Nah, kalau kita hold rata-rata di 2 hari itu bisa naik di atas 5% ya, dengan data 3 hari ini guys ya. Jadi nanti teman silahkan diteliti lagi ya, diteliti lagi ya untuk HIS. Nah, setelah ketemu emiten ini silahkan diteliti detailnya. Di sini kan ada ya, MG tanggal sekian, ini bisa disetting kok. Nah, ini ya, misalnya tadi kan datanya sampai di tanggal 21 ya, atau 21 ini tanggal 18 ya, tadi 18 ya, ini 17. Nah, ini kan waktu turun gini ya, waktu turun gini. Nah, kita cek aja yang hijau ini, berikutnya kan tanggal 12 ya, lihat tanggal 12. Tanggal 12 kok Sabtu ini? Ini tanggal 12 Oktober. Oh sorry guys, ini ternyata November. 12 nya sini ya, 12. Cek ya 12. Nah, di sini enggak. Ini akumulasi kecil. Nah, akumulasi kecil. Berikutnya dia jalan. Nah, emang rata-rata seperti itu ya. Jadi kecenderungan ketika ada blok MG masuk, berikutnya jalan. Nanti bisa teman-teman cek ya, volumenya berapa dia beli, naiknya berapa gitu. Nah, dari sini kita ada data guys. Oh, ternyata MG itu range-nya di 2 hari loh, 3 hari. Nah, ini case pertama ya. Nah, ini kita pakai case kedua, sheet ya. Sheet ini tanggal mulai akum 21 ya, 21, 24, 25, 26. Baru 4 harinya, 5 harinya baru jalan. Nah, kita cek ya sheet. Nah, chartnya kayak gini. Jadi ketika nanti kelihatan sinyal MG masuk ya, biarin dulu. Karena rata-rata dia digoyang dulu. Ini contoh kayak gini. Kan dia tanggal masuk 21 ya. 21 ini masuk. Berikutnya masih turun lagi, berikutnya turun lagi, berikutnya turun lagi. Berikutnya baru naik ya, poin tipis. Ini tanggal 27 diambil juga. Berikutnya naik lagi kencang, baru 5% ini sampai naik lagi. Nah, seperti itu. Tapi dari sini ditandai dengan setelah turun dia udah mulai di open. Nah, tandanya seperti itu ya kalau di sheet. Nah, dari sini nanti temen bisa remake lagi ya. Nah, MG terka masuk di emiten ini, rata-rata turun ya, turun sampai di atas 3 harian. Jadi nanti tungguin aja, oh besok pantau lagi. Nah, dia udah kumpul barang berapa, baru kita ikut entry kalau mau ikut ya. Kalau kita mau ngikut, nah seperti itu. Fungsinya kurang lebih salah satunya seperti itu ya. Nah, kita ada data ya, tanggal sekian masuk, ada range-nya segini, ada potensial naiknya segini. Walaupun ini bisa jadi ini ya, bisa jadi data kita 5%, bisa jadi 5% turun, bisa jadi data kita 5%, ternyata emiten itu naik di atas 2%. Bisa aja seperti itu ya, namanya ini. Tapi setidaknya kita ada data ya, ada data, karena memang kebiasaan maker ya punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi kita pendekatan dari kebiasaannya dia ya. Nah, oke ya, ini salah satu strategi ya
untuk cuan di saham ya, dengan manual, mudah, hemat biaya, dan work banget ya. Saya rasa work banget karena saya nyoba. Contohnya di high sini saya udah cuan juga. Nah, oke, kurang lebih seperti itu ya untuk berbagi informasinya ya. Kalau teman ada pertanyaan atau masukan ya silakan aja tulis komentar. Yang penting kita saling menghargai dan sopan santun kita jaga bersama. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.